Sama lagi gue nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada video pembelajaran selanjutnya. Pada kali ini, Ibu akan membuat video pembelajaran KD2, yaitu lanjutan dari video pembelajaran sebelumnya. Pada saat ini, Ibu akan membahas, yaitu tujuan pembelajaran adalah membuat generalisasi dari pola barisan konfigurasi objek. Jika pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah membahas tentang generalisasi pola barisan bilangan, kalau tujuan pembelajaran hari ini adalah membuat generalisasi dari pola barisan konfigurasi objek. Bedanya apa? Bedanya di sini. Kalau yang pertama itu adalah pola barisan bilangan saja, kalau yang kedua itu adalah pola barisan konfigurasi objek. Itu adalah perbedaan dari pembahasan sebelumnya. Nah, sekalian mengingat pada materi sebelumnya, Ibu akan membahas sedikit biar kalian tidak lupa. Contoh pola barisan bilangan yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu misalnya di sini ada sebuah barisan 5, 8, 11, 14 dan seterusnya. Nah, maka kemarin kita sudah menemukan rumus suku ke N. Rumus suku ke N. Nah, dengan cara bagaimana kita menemukan rumus suku ke N ini? Yaitu dengan cara melihat pola sebelumnya. Dari 5 ke 8 bertambah 3, dari 8 ke 11 bertambah 3, dari 11 ke 14 bertambah 3. Sehingga selisihnya selalu kontinu, yaitu selisihnya 3. Maka untuk membuat rumus suku ke N, yaitu dengan cara melihat selisih, karena selisihnya 3 maka selalu akan dikalikan dengan 3, maka menjadi 3N. Nah, kemudian dikurangkan dari 5 kurangi 3. 5 dikurangi 3 itu berapa? 2, positif 2, maka di sini plus 2. Inilah rumus suku ke N yang sudah kita bahas kemarin panjang lebar, ya. Nah, jadi jika untuk menentukan rumus ke-20 dari barisan bilangan ini, maka tinggal kita misalnya disuruh menentukan suku ke-20. Maka U20 sama dengan N-nya diganti oleh 20, sehingga 3 kali 20 ditambah 2. 3 kali 20 adalah 60, 60 ditambah 2 adalah 62. Jadi, suku ke-20 dari barisan bilangan ini adalah 62. Seperti itu. Itu adalah materi yang sebelumnya sudah kita bahas, yaitu tentang pola barisan bilangan. Nah, hari ini kita akan membahas yaitu tentang membuat generalisasi dari pola barisan konfigurasi objek. Bedanya apa dengan pembahasan yang kemarin? Nah, inilah yang akan kita bahas pada materi ini pada saat ini. Nah, ini Ibu akan, sebelum kita membahas lebih lanjut, Ibu akan memberikan sebuah contoh yang mana barisan konfigurasi objek. Ini adalah contoh dari barisan konfigurasi objek. Kalian perhatikan baik-baik gambar berikut ini. Ini adalah gambar dari objek lingkaran. Ya, bisa kalian lihat di sini ada beberapa pola. Pola yang pertama, pola yang kedua, pola yang ketiga, pola yang keempat, dan seterusnya. Nah, di sini pertanyaannya adalah berapa banyak lingkaran pada pola ke-10? Berarti yang ditanyakan adalah pola 10 teh gambarnya seperti apa? Konfigurasi objeknya seperti apa? Nah, kemudian pertanyaannya itu adalah tentukan rumus suku ke N. Nah, ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pembahasan sebelumnya, masih ada kaitannya. Nah, tetapi di sini berupa objek, ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus bisa menganalisa gambar yang ada. Misalnya, pola pertama itu terdiri dari satu lingkaran. Pola kedua terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 lingkaran. Pola ketiga itu kalian bisa melihat kalau tadi di sebelah kanan lingkaran itu 1, sekarang pola ketiga itu di sebelah kanan lingkaran yang tengah itu ada 2. Nah, kemudian yang keempat di sini ada 3. Di sini ada 3. Di sini ke atas ada 3, di samping kiri ada 3. Ini pada pola keempat. Berarti kalau pola 10 nanti konfigurasi objeknya seperti apa? Kalau tadi keempat itu
sebelah kanan 3, sebelah atas 3, sebelah bawah 3, sebelah kiri 3, maka kalau 10 berarti ada lingkaran lagi. Ada sebuah lingkaran di tengah, kemudian di sebelah kanannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Begitu juga semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ke atas juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, baru kita hitung semuanya. Kalau 9 kali 4 tadi adalah 36 ditambah 1. Berarti konfigurasi objek pada pola ke-10 adalah 37 lingkaran. Nah, jadi untuk menentukan pola ke-10, kita harus bisa menganalisa gambar-gambar yang sebelumnya untuk bisa menentukan konfigurasi objek yang diinginkan, seperti itu. Itu kalau kita mau menggambar. Tetapi ada cara yang lebih praktis, yaitu dengan cara menghitung bagaimana kita bisa menemukan pola lingkaran ke-10 tanpa harus menggambar. Nah, yaitu dengan cara apa? Menghitung banyak lingkarannya. Yang pertama adalah banyak lingkarannya adalah 1, yang kedua banyak lingkarannya adalah 5, kemudian yang ketiga banyak lingkarannya adalah 2 kali 4, 8, ada 9, di sini 3 kali 4, 1, 2, 3, 4, 3 kali 4 adalah 12, tambah 1, 13, dan seterusnya. Nah, dari banyaknya lingkaran ini, kita bisa melihat, kita analisa lagi, selisihnya berapa dari setiap pola lingkaran. Nah, misalnya di sini dari 1 ke 4 selisihnya adalah 4, berarti dengan menambah 4, dari 5 ke 9 juga menambah 4, dari 9 ke 13 juga menambah 4. Ternyata ini hampir seperti pola barisan bilangan dengan selisih 4. Maka kita bisa menjawab pertanyaan yang pertama, yang berapa banyak lingkaran pada pola ke-10. Nah, untuk menjawab lebih baik kita menjawab pertanyaan yang kedua dulu. Tentukan rumus suku KN, ya. Jawab yang B dulu saja, yaitu kita bikin rumusnya dulu. Adalah karena di sini selisihnya 4, maka rumus suku KN-nya adalah 4N. Kemudian dari itu tadi tinggal gunakan 1 dikurangi 4 adalah negatif 3. Ingat, 1 dikurangi 4 negatif 3, maka di sini tinggal dikurangi 3. Itulah rumus suku ke N. Nah, sudah terjawab rumus suku ke N, baru kita menjawab pertanyaan yang pertama, berapa banyak lingkaran pada pola ke-10? Berarti U10 yang ditanyakan. Maka 4 kali 10 dikurangi 3. 4 kali 10 adalah 40, 40 dikurangi 3 adalah 37. Jadi suku ke 10 adalah 37. Jadi banyaknya lingkaran pada pola ke-10 adalah 37. Sama dengan ketika kita tadi menganalisa lewat gambar seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ada banyak cara. Boleh kalian dengan mengurutkan per satunya, boleh dengan menganalisa gambar yang ada, boleh dengan menghitungnya, kemudian baru kita membuat rumusnya. Jadi itulah cara menyelesaikan barisan konfigurasi objek. Nah, ini adalah contoh barisan konfigurasi objek yang kedua. Sebelum menjawab pertanyaan ini, maka perhatikan baik-baik objek yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kalian perhatikan di sini objek yang pertama adalah terdiri dari 1 kotak, objek yang kedua terdiri dari 4 kotak, objek yang ketiga terdiri dari 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 kali 3 yaitu 9 kotak, objek yang keempat 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, berarti 4 kali 4 yaitu 16. Nah, kita tuliskan semuanya. Objek yang pertama terdiri dari 1 kotak, objek yang kedua adalah 2 kali 2 yaitu 4, objek yang ketiga adalah 3 kali 3 yaitu 9, objek yang keempat adalah 4 kali 4 yaitu 16, dan seterusnya. Nah, dari analisa ini berarti untuk 1 yaitu 1 kali 1 adalah 1, maka kalau kita disuruh menentukan objek yang ke-10,
ya berarti 10 kali 10 adalah 100. Kalau objeknya ke N, ya berarti N kali N, yaitu N pangkat 2. Ternyata dengan mengumpulkan objek yang ada, itu otomatis kita bisa membuat sebuah rumus. Otomatis di sini kita sudah menemukan sebuah rumus, yaitu rumus suku N adalah N pangkat 2 atau N kali N. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, tentukan suku ke 100. Maka kita jawab suku ke 100 adalah 100 kali 100, yaitu 10. Jadi banyak kotak pada pola ke 100 adalah 10.000. Seperti itu. Ini adalah contoh dari barisan konfigurasi objek yang kedua. Nah, konfigurasi objek yang kedua ini juga disebut sebagai pola barisan persegi. Jadi, pola barisan ini disebut sebagai pola persegi, yaitu rumusnya N pangkat 2. Kenapa disebut pola persegi? Karena di sini membentuk objek ini membentuk persegi. Jadi 2 kali 2, 3 kali 3. Vertikalnya 3, horizontalnya 3. Mendatarnya 4, vertikalnya 4. Sehingga dia disebut sebagai pola barisan bilangan persegi. Pola barisan bilangan persegi, yaitu dirumuskan sebagai N kuadrat. Nah, berikut ini adalah contoh barisan contoh yang ketiga, yaitu barisan konfigurasi objek. Di sini Ibu membuat sebuah konfigurasi objek yang mana terdiri dari pola yang pertama, pola yang kedua, pola yang ketiga, dan seterusnya. Nah, kita analisa dulu gambar berikut ini, objek berikut ini, bahwa pola yang pertama itu terdiri dari 2 lingkaran, pola yang kedua terdiri dari 6 lingkaran, pola yang ketiga terdiri dari 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 3 kali 4, 12 lingkaran. Nah, pertanyaan masih sama, tentukan rumus suku KN dan tentukan banyak pola ke 20. Karena memang yang namanya pola itu memang sangat bervariasi sekali. Tetapi ini adalah dasar-dasar dari pola barisan bilangan, ya. Nah, maka kita lihat untuk pola yang pertama terdiri dari 2 lingkaran. Itu kalau kita analisa, maka ini adalah 1 kali 2, 1 kali 2 terdiri dari 2 lingkaran. Kemudian pola yang kedua adalah 2 kali 3, 2 kali 3 terdiri dari 6 lingkaran. Pola yang ketiga 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, yaitu 12 lingkaran. Nah, kita analisa yang pola pertama yaitu 1 kali 2, pola yang kedua adalah 2 kali 3, pola yang ketiga adalah 3 kali 4. Berarti kalau pola yang keempat adalah 4 kali 5. Dan seterusnya, yaitu pola yang kelima adalah 5 kali 6. Kalau pola yang ke N berarti N kali M kali bilangan sebelumnya ditambah 1. Bilangan sebelumnya berapa? Misalnya yang kelima yaitu bilangan sebelumnya adalah 5, maka berarti di sini N tambah 1. Jadi, tentukan rumus suku KN sudah langsung terjawab, yaitu rumus suku KN adalah N kali N ditambah 1. Sekali lagi, Ibu jelaskan bahwa pola yang pertama adalah 1 kali 2, 1 kali 2. Pola yang kedua adalah 2 kali 3, yaitu 6. Pola yang ketiga adalah 3 kali 4. Pola yang keempat adalah 4 kali 5. Kalau pola yang kelima adalah 5 kali 6, maka pola yang ke N adalah N kali N ditambah 1. Atau pola bilangan suku tersebut ditambah 1. Seperti itu. Nah, jadi sudah kita temukan bahwa rumus suku KN-nya adalah N dikali N ditambah 1. Nah, sekarang pertanyaan untuk menjawab pertanyaan yang kedua yaitu tentukan banyaknya pola 20. Maka bisa kita langsung
20 sama dengan 20 dikali 20 ditambah 1. Nah, menyelesaikan operasi seperti ini kita mengerjakan yang di dalam kurung dulu. Maka yang di luar kurung ditulis lagi, 20 tambah 1 adalah 21. Maka 20 kali 21 adalah 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4, 2. Jadi suku ke-20 atau banyaknya lingkaran pada pola ke-20 adalah 420. Jadi pola ke-20 mempunyai banyak lingkaran, yaitu 420 lingkaran. Seperti ini. Ini adalah contoh yang keempat dari barisan konfigurasi objek. Di sini Ibu membuat banyak sekali contoh tentang barisan konfigurasi objek karena ini adalah dasar-dasar dari pola barisan bilangan yang harus kalian ketahui, sehingga nanti ketika kalian ditanya rumus barisan pola barisan segi adalah rumus pola barisan persegi panjang adalah, itu kalian akan selalu ingat dengan penanaman konsep yang sudah dibuat ini. Nah, sekarang selanjutnya yaitu contoh yang keempat. Ini adalah contoh dari yang ketiga tadi, tidak dihapus sama Ibu. Sengaja tidak dihapus, tetapi di sini Ibu tambahkan beberapa lingkaran yang dihitamkan. Tapi sebelum dihitamkan, Ibu ingatkan kembali bahwa ini lingkarannya terdiri dari 2, yaitu 1 kali 2. Ini seluruh lingkarannya adalah 2 kali 3. Ini seluruh lingkarannya adalah 3 kali 4 dan seterusnya. Itu yang tadi merupakan pola persegi panjang. Nah, sekarang dari lingkaran persegi panjang ini Ibu hitamkan beberapa lingkarannya. Yang pertama yang dihitamkan adalah 1, yang kedua yang dihitamkan dari 6 lingkaran yang dihitamkan adalah 3. Pola yang ketiga dari 12 lingkaran yang dihitamkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 12 lingkaran yang dihitamkan adalah 6. Dari ini 4 kali 5 berarti ada 20. Yang dihitamkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 lingkaran yang sudah dihitamkan. Nah, itu tadi sekali lagi dari 2 dihitamkan 1, berarti setengahnya. Dari 6 dihitamkan 3, berarti setengahnya lagi. Dari 12 dihitamkan 6, berarti setengahnya lagi. Kemudian untuk pola yang berikutnya adalah dari 20 lingkaran yang dihitamkan adalah 10, yaitu setengah bagian dari lingkaran yang ada. Nah, maka di sini untuk menentukan itu berarti hampir sama dengan pola persegi panjang, tetapi tinggal dikalikan dengan setengah atau dibagi 2. Ini juga dibagi 2. Ini juga dibagi 2. Ini juga dibagi 2. Kalau misalnya suku ke N tadi adalah N kali N ditambah 1, berarti juga pasti dibagi 2. Nah, maka dari rumus-rumus ini ternyata semuanya itu dibagi 2. Itu membentuk apa? Membentuk sebuah rumus juga. Nah, kalau misalnya itu Ibu hilangkan 1, kemudian Ibu dihilangkan untuk yang tidak dihitamkan, untuk yang tidak dihitamkan dihilangkan. Nah, ini membentuk apa? Membentuk apa? Membentuk bangun segi 3. Ternyata dari barisan tersebut, dari barisan konfigurasi objek tersebut membentuk pola barisan bilangan segi 3. Nah, maka ini disebut sebagai pola barisan segi 3, yaitu dengan rumus N dalam kurung N ditambah 1 dibagi 2. Contoh, misalnya tentukan pola ke 30 dari pola barisan segi 3. Tentukan pola ke 30 dari pola segi 3. Jawab
Kita tulis dulu rumusnya biar kita segera hafal. Biasakan dalam menyelesaikan soal itu rumus selalu ditulis agar kita nanti hafal dengan sendirinya. Yaitu N-nya diganti oleh 30 dalam kurung 30 ditambah 1 dibagi 2. Bagaimana cara menyelesaikan soal yang seperti ini? Kita selesaikan yang di dalam kurung dulu, kemudian yang tidak di dalam kurung ini boleh dibagi. Jadi 30 boleh dibagi dengan ini. Tapi kalau 30 yang ini nggak boleh dibagi dengan ini. Maka 30 dibagi 2 adalah 15. Dalam kurung 30 ditambah 1 adalah 31. Maka 15 kali 31. 15 ditambahkan dengan 31. 465 lingkaran. Nah, jadi pada pola ke-30 terdiri dari 465 lingkaran-lingkaran.